Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadilah, NIM 2204045014, kelas 1B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Sukmawati SAG MPDI. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? A. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara, dalam hal ini perguruan tinggi, wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Sebelum tahun 1966, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bukan mata kuliah wajib. Pendidikan agama Islam pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester. Pendidikan agama Islam semester 1, pendidikan agama Islam semester 2, hingga pendidikan agama Islam semester 6. Kemudian mulai tahun 1983 ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan S1 dengan catatan rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambah jumlah SKS pendidikan agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum MKWU PAI. B. Menggali landasan pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Landasan psikologis. 1. Manusia adalah makhluk teogenetis atau teks, bukan ateis, dan butuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat. 2. Pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. 3. Terjadinya konversi agama mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama, mazhab, dan ajaran yang benar. 4. Pendidikan agama Islam berperan menyajikan informasi
yang jelas dan benar tentang keagamaan. 5. Tidak adanya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran ruhani spirit keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Landasan sosial budaya. 1. Pada momen-momen sakral dalam arus kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia selalu ada ikatan kultur, agama, budaya, dan sosial yang unik. Tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan lain-lain. 2. Dalam hal ini maka pembelajaran PAI di PT mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi baik tersebut agar dapat lestari dan bersama-sama ikut memajukan kultur yang syarat dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. 3. Terlebih lagi saat ini kultur tersebut mulai melemah akibat arus feminisasi yang kuat dan mengganis ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan individualis dan eksklusif. 4. Dakwah Islam terlihat sangat masif kembali pada dekade 90-an setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami perlambatan. 5. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran, pembudayaan jilbab, sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membudayakan jamaah haji. 6. Merangsang perkembangan ini agar kampus tidak menjadi pendidikan di atas awan yang tidak bersentuhan dengan realitas masyarakat di sekitarnya, maka bertujuan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi mutlak dibutuhkan dan terus terbenah menjadi yang lebih baik. Landasan historis. 1. Secara historis bangsa Indonesia memiliki sistem pendidikan yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. 2. Belajar dari pengalaman sejarah, para kiai yang memiliki pesantren mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dengan lingkungan pondok pesantren. Adapun para ulama yang tidak memiliki pondok pesantren mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. 3. Saat di Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial menjadi milik pemerintah. Atas dasar kekhawatiran terhadap keberagamaan dan mayoritas bangsa, para ulama, tokoh-tokoh pendidik Muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. D. Fungsi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. 1. Sebagai penanaman ilmu kepada peserta didik agar mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 2. Sebagai pencegah pendidikan agama Islam tidak berfungsi sebagai pencegah perilaku siswa agar tidak melenceng ke dalam hal-hal yang negatif. 3. Sebagai perbaikan dengan mempelajari pendidikan agama Islam diharapkan yang buruk menjadi lebih baik lagi. 4. Sebagai pengaruh pendidikan agama berfungsi sebagai pengarah tingkah laku manusia agar senantiasa referensi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. 1.
membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan ahlul karimah. 2. Melahirkan agama awan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama, yakni menjadi orang tekan pendidikan agama Islam di PTU adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para profesional atau intelektual yang ditunjuk dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesimpulan akhlak. 3. Tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta mencapainya kemampuan menjadi ajaran para agama sebagai landasan panggilan dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. 4. Membusuburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik dan nantinya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana manusia bertuhan? A. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebesartuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fiksi yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Meskipun pada hakikatnya spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Tidak jarang bahkan ada di antara kita bahkan ada yang mengidap penyakit spiritual. Penyakit spiritual adalah kondisi diri yang terfragmentasi terutama dari pusta diri. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan insting dan materialitas, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaiknya apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan material, maka roh akan terlemahkan. Seperti ayat berikut surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lilladzi hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah
atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu beragama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka itu tidaklah wajar dan itu dapat terjadi disebabkan pengaruh lingkungan. B. Menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualitas. Akibatnya manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Modernisasi dan globalisasi memiliki 5 ciri. 1. Munculnya budaya global. 2. Penekanan yang berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam bersikap. 3. Menguatnya rasionalisme. 4. Orientasi hidup materialitas. 5. Dominasi si kuat dan si lemah. Dengan 5 ciri di atas, modernisasi dan globalisasi membuat diri kita mengalami ruangan spiritualitas. Kita mengalami krisis yang luar biasa hebat. Kita tidak lagi sempat mengisi ruangan spiritual ini dengan hal-hal baik dalam hidup kita. Justru sebaliknya, hal-hal buruk yang menjadikan ekspresi kehidupan kita tampak ekstrim dan beringas. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri manusia. Untuk itu diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, tafakur, wa ta'amul, olah rasa, tazawuj, olah jiwa riyadah, dan olahraga rihla wa zihad. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter di antaranya. 1. Mampu menemukan kekuatan yang maha besar. 2. Merasakan kelezatan ibadah. 3. Menemukan nilai keabadian. 4. Menemukan makna dan keindahan hidup. 5. Membangun keharmonisasi dan keselarasan sangat semesta. 6. Menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik. 7. Menemukan pemahaman yang menyeluruh. 8. Dan mampu mengakses hal gaib yang supranasional. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan jiwa yang halus ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia. 2.
bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok keagamaan seperti Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. 3. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Banyak argumen yang diajukan para filosof Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalisis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Dalam argumen Al-Hudud Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebayaan alam yang menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Argumen tentang Tuhan yang dikemukakan dibangun atas 4 pesimis. Pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Kedua, pencipta harus bersifat esa. Ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarkis mengerucut kepada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya pencipta. Keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos dan yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. 2. Argumen dalil-dalil Al-Imkan. Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud ekstensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial mukmin. Segala yang ada di dalam halnya 2 kemungkinan yang tidakkah ada alternatif ketiga. Tuhan adalah wajib al-wujud sedangkan alam dipandang sebagai mukmin al-wujud. Argumen ketiga, dalil al-inayah. Argumen ini didasari oleh pengamatan atas keteraturan dan keterpaduan alam semesta. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, Ibnu Rushd mencoba membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan ada rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan dan oleh sebuah agen yang sengaja melakukan dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha sendan dan gohibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tazaliyah Tuhan. Tazaliyah Tuhan adalah menginvestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang keturunan. Tazali Tuhan yang esa akan ditangkap oleh segala sesuatu termasuk manusia secara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya berbeda-beda. Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan iman identik dengan pembentukan karakter. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter.
Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara sportivitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Mendiskusikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan dalam kisah Adam sebagai ketergelinciran manusia dari surga yang luhur dan suci ke dunia yang rendah dan penuh problematika. Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka ia semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Tampak dari uraian di atas bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi di dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual dan cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun, di sisi lain, kebenaran unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksakan untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmanilah. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan materi, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling jiwa yang selalu bergerak melakukan keburukan, an-nafs al-lawamah, jiwa yang selalu mencelah diri, dan an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam yang terwujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat untuk selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran ilahinya. Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai makna kebahagiaan. 1. Pendapat Al-Alusi. Menurut Al-Hulusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tenteram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki keluarga, anak-anak yang soleh, dan istri yang soleha pula. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa untuk menanggapi kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, maka perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hal yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat dalam hati adalah Al-Quran. B. Selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjunjung pada waktu sekarang. Orang yang mau berjunjung pada waktu sekarang adalah memiliki masa depan, sedangkan yang tidak mau berjuang pada waktu sekarang menjadi pemilik masa lalu. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia.
Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Kata fitrah dalam secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud dengan suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term Prof. Udin Winatapura, fitrah adalah lahir dengan membawa iman, berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah upaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinu qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada yang perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain berpengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat di atas juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir yang dibekali agama, dan dimaksud agama adalah agama Islam. Ini agama Islam yang bertauhidillah. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak bahagia. 1. Sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak bukti membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Umpamanya, buku yang ditulis oleh Ibnu Tuwaif. Buku itu menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya ada manusia mencari Tuhan yang bisa sampai kepada Tuhan. Namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari ke Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. 2. Sumber filosofis. Pada kenyataannya,
manusia tidak hidup tanpa agama karena secara filosofi asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya. Ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti itu akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan, perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama berikut. 3. Sumber psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang mensuci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. 4. Sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Quran Surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. D. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari takayul, kurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah pada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna, insan kamil. Sekiranya tidak ada insan kamil, maka Allah tidak perlu menciptakan alam ini. Demikian menurut hadis qudsi yang menyatakan, dan manusia yang bertauhidullah dengan benarlah yang berpotensi dan mendekati posisi insan kamil. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka ia aman dari azab. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Menurut Said Hawa yang
dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Sifat al-kibr, sombong. 2. Sifat al-zuhulum, kezaliman. Dan sifat al-kiz, kebohongan. 3. Sikap al-ifsad, melakukan perusakan. 4. Sikap al-ghafirah, lupa. 5. Al-izram, berbuat dosa. 6. Sikap ragu menerima kebenaran. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid yang mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadi misi agama. Ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak yang memperoleh kebahagiaan roh. Kebahagiaan adalah jiwa tauhid. Di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode dan strategi yang mendapat kebahagiaan. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana pandangan Ibn Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Keberagamaan seseorang baru dikatakan benar jika dibangun di atas fondasi Islam dengan segala kriterianya. Disemangati oleh iman, segala aktivitas dijalankan atas dasar ihsan, dan orientasi akhir segala aktivitas adalah ukhrawi. Atas dasar tersebut di atas, maka seseorang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, bermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Sebab ihsan mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah. Keterkaitan antara ketiga konsep di atas Islam, iman, dan ihsan dengan hari kiamat merupakan terminal tujuan dari segala perjalanan manusia, menerima ganjaran dari segala aktivitas manusia yang kepastian kedatangan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping saling berhubungan juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri-ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam, sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Menurut Ibn Arba'in, ada dua tingkatan manusia yang mengimani Tuhan. 1. Tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksinya. 2. Menurut beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah. Kami percaya akan adanya malaikat-malaikat dan seterusnya.
Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat? Dan adakah manusia yang tidak percaya dengan Tuhan? Dan seterusnya. Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya dengan adanya malaikat. Dan seterusnya. Semua manusia percaya adanya Tuhan dan seterusnya. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman, mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fil qulubikum in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum man a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. 1. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sebagai kesatuan yang utuh, akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. 2. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Arabi abad ke-14. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. A. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil di antaranya. 1. Jasad, keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. 2. Hati nurani, letaknya tepat di tengah-tengah dada, disebut juga dengan hati jantung. 3. Roh, letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia. 4.
rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jannah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa nafsu mutmainnah merupakan titik berangkat untuk kembali kepada Tuhan. Akan tetapi dengan modal nafsu mutmainnah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu di atasnya. Menurut Imam Ghazali ada 7 macam nafsu sebagai proses taraki menaik, yaitu nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah. B. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil harus mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama harusnya beriman secara benar dan berniat memproses menuju martabat insan kamil, misalnya mengerjakan ibadah sholat secara syariah dan hakikat. Kewajiban syariatnya adalah melakukan geraknya disertai bacaan sholat secara serasi, mulai takbiratul ihram hingga salam. Adapun kewajiban hakikatnya, ketika menjalankan syariat itu, keadaan hati hanya mengingat Allah. Cara konkretnya, 1. Memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. 2. Berniat sholat karena Allah, artinya ibadah sholat yang didirikannya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah tanpa ada pamrih dunia, ingin disebut orang beragama, ingin mendapat pujian, atau ada niat-niat mencari dunia, dan tidak pula ada pamrih akhirat. 3. Selalu menjalankan sholat dan keadaan hati yang hanya mengingat Allah. 4. Sholat yang telah didirikan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? A. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud dengan paradigma Quran? Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di sebelah dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip dan ideal berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan dan menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang dipercaya. Dengan demikian, paradigma Quran adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman menurut
Tawujeyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan dan sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, mitisme, pemikiran, pembaharuan, dan pendidikan akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qadri menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan paling tidak ada 7 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Meluruskan akidah semua manusia. A. Menegakkan pokok-pokok tauhid. Quran surat An-Nisa ayat 47 sampai ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha fanarudduha ala adabariha aw nal'anahum kama la'ana ashabas sabat wa kana amrullahi maf'ulan. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isma aziman. Artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena tidak mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. B. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. A. 1. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan. 2. Menjelaskan tugas-tugas Rasul khususnya dalam menyampaikan kabar, memberi peringatan. 3. Menghilangkan keraguan dan persepsi masyarakat silam tentang penampilan Rasul. 4. Menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Al-Quran telah menerapkan beberapa gaya dalam upaya menegakkan akidah ini dan mensahihkan akidah ini. 1. Menegakkan argumen-argumen akan terjadi pembangkitan dan menjelaskan kekuatan Allah mengembalikan makhluk sebagaimana semula. 2. Mengingatkan manusia akan penciptaan benda-benda yang amat besar, sangatlah mudah bagi Allah, apalagi kehidupan kembali manusia yang sudah mati, tentunya sesuatu yang amat mudah bagi Allah. 3. Menjelaskan hikmah adanya pembalasan di akhirat sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan berbuat buruk.
termasuk balasan bagi orang baik dan orang jahat. 4. Menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang-orang mukmin yang baik, yaitu pahala dan keridhaan, dan balasan disediakan bagi orang-orang kafir, yaitu siksa dan kerugian. Itulah sebab Al-Quran sering menceritakan kiamat dan segala kedahsyatannya. 5. Menggugurkan mitologi yang dimunculkan musyrikin bahwa Tuhan-Tuhan mereka dapat memberi syafaat di hari kiamat kelak. Begitu juga dugaan ahli kitab bahwa orang-orang suci mereka dapat memberi syafaat. 2. Membangun kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. A. Meneguhkan kemuliaan manusia. B. Penempatan hak-hak manusia. C. Meneguhkan hak-hak duafa, orang-orang yang lemah secara ekonomis. C. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Kalau kita kaji lebih dalam faktor-faktor menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dalam waktu yang lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tapi juga dijadikan sebagai paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam pada saat itu. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai salah satu model untuk menghadapi kehidupan modern. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia karena kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Nursolis Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan pendapatan yang tinggi. 2. Kemajuan dalam pemerintah sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. 3. Pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, penghormatan kepada kepribadian individu. 4. Tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Dewasa ini Islam telah masuk ke fase modern. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat, kiranya pemikiran Ismail Raji Al-Faruq perlu dikaji. Menurut Al-Faruqi, sebagaimana ditulis Jurayah S. Praja 2002, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. 1. Memadukan sistem pendidikan Islam dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama yang harus dihilangkan.
2. Meningkatkan visi misi dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua silamatisasi ilmu pengetahuan. 3. Untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa pengasahan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. F. Rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani yang menyelesaikan problem kehidupan modern. Kemajuan akan diraih dan didapatkan kembali oleh umat Islam jika mulai sekarang umat Islam bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan dan menjadikan Al-Quran sebagai paradigma. Al-Quran adalah sebagai paradigma dan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dalam berbagai aspek sekaligus dan sebagai pemecahkan problem kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lain seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya.